Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasmine Ramadanti, NIM 155, kelas akuntansi syariah 4E. Yang pertama itu ada uji hipotesis 2 sampel. Nah, sebelumnya uji hipotesis 1 sampel itu merupakan uji mencari kebenaran parameter populasi dari statistik sampel seperti uji rata-rata dan uji proporsi. Uji hipotesis 2 sampel, uji ini untuk membandingkan parameter dua populasi. Uji rata-rata bersifat independen dan sampel besar. Jika standar deviasi populasi diketahui, itu rumusnya XZ sama dengan S1 min X2 per akar per N1 plus akar per N2. X1 atau X2 itu rata-rata sampel yang diambil dari populasi 1 dan 2. Jika standar deviasi populasi tidak diketahui, maka rumusnya itu diganti S1 S2 kuadrat itu untuk standar deviasi dari sampel yang diambil populasi 1 dan 2. Dan lembaga riset pemasaran ini ingin mengetahui waktu tunggu para nasabah Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah melakukan transaksi. Sebanyak 75 dan 70 nasabah Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah dipilih secara acak. Hasilnya menunjukkan rata-rata waktu tunggu di Bank Syariah Mandiri selama 5 menit dengan standar deviasi 0,30 menit. Sedangkan di Bank BNI Syariah selama 5,30 menit dengan standar deviasi 0,45 menit. Dengan derajat keyakinan 1%, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa waktu tunggu di Bank BNI Syariah lebih lama dibandingkan Bank Syariah Mandiri? Itu langkah-langkahnya yang diketahui itu memilih tingkat signifikan, yaitu alfa sama dengan 1%, uji distribusi Z karena sampelnya besar, membuat keputusan nilai Z kritis uji satu sisi pada 1%, yaitu 2,33. Nah, nilai Z itu dihitung 2,30 lebih kecil dari nilai Z kritis 2,33, sehingga kita gagal menolak hipotesis 0. Jadi kesimpulannya bahwa sampel belum cukup memberi bukti bahwa waktu tunggu melakukan transaksi BNI Syariah lebih dibandingkan Bank Syariah Mandiri. Selanjutnya, interval estimasi rata-rata dua populasi independen dan sampel besar. Interval estimasi perbedaan rata-rata dua populasi dengan derajat keyakinan 1 min alfa sebagai berikut. Dengan derajat keyakinan 99%, tentukan derajatnya estimasi interval perbedaan antara rata-rata waktu tunggu melakukan transaksi di Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Rumusnya 5, pakai rumus yang interval tadi. Jadi sampel dari rata-ratanya yang pertama tadi kan 5,30 menit kurangi 5 menit, rumusnya kurang lebih Z per 2 itu 2,58 akar 0,45 kuadrat per 70 plus 0,30 kuadrat per 75 sama dengan 0,30 plus minus 2,58 0,1303 sama dengan 0,30 minus 0,336, jadi 0,636 sampai 0,36.
Uji rata-rata dua populasi independen dan sampel kecil. Bila kita mempunyai sampel kecil N lebih kecil dari 30, uji hipotesis statistika yang digunakan adalah uji T. Uji hipotesis dua sampel dengan uji distribusi T harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, populasi harus mengikuti distribusi normal, dua sampel dari dua populasi yang independen, standar deviasi dua populasi adalah sama. Standar deviasi gabungan dua sampel itu rumusnya SP kuadrat sama dengan N1 kurangi 1 S1 kuadrat plus N2 kurangi 1 S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. Uji statistika T itu perbedaan dua sampel. Jadi rumusnya T sama dengan X1 kurang X2 per akar SP kuadrat dalam kurung 1 per N1 plus 1 per N2. Seorang dosen pengampu statistika mencatat bahwa nilai ujian statistika mahasiswa lebih baik dari mahasiswi lebih baik dari mahasiswa. Untuk membuktikan hal ini, diambil nilai ujian akhir 9 siswi dan 10 mahasiswa secara random. Ini nilai-nilainya itu yang mahasiswi ada 80, 88, 81, 90, 68, 78, 81, 76, 60. Yang mahasiswa dengan nilai 73, 63, 96, 66, 83, 76, 79, 80, 77, 72. Dengan asumsi kedua populasi mengikuti distribusi normal dan mempunyai standar deviasi populasi yang sama, apakah bisa disimpulkan bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih tinggi dari mahasiswa dengan sama dengan 1%. Jadi membuat keputusan nilai T kritis itu 1%, uji satu sisi dengan DF sebesar 9 plus 10 min 2 sama dengan 17 sebesar 2,567. Nilai T dihitung 0,2444 lebih kecil dari nilai T kritis 2,567 sehingga gagal menolak hipotesis 0. Hal ini bisa disimpulkan sampel tidak cukup memberi bukti bahwa nilai ujian statistika mahasiswi lebih tinggi dari ujian mahasiswa. Berikutnya ada interval estimasi rata-rata dua populasi independen untuk sampel kecil. Tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata nilai ujian statistika antara mahasiswi dan mahasiswa dengan derajat keyakinan 99%. Nilai T krisis dengan derajat keyakinan 99% dengan DF 17 sama dengan 9 plus 10 min 2 adalah 2,898. Nanti dimasuk ke rumusnya. Untuk soal yang berikutnya ada perusahaan di bidang elektronik ingin meningkatkan penghasilan pada salesnya dengan melakukan training kepada sales tersebut. Sampel 10 pekerja diambil secara random dengan tingkatnya itu 5%. Apakah kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata penghasilan sales sesudah training lebih tinggi? Itu melihat tingkat signifikannya itu 5%. Uji statistika T itu karena sampelnya kecil. Terus nilai T krisis 5%, uji satu sisi dengan DF sebesar 10 min 1 sama dengan 9 sebesar 1,83. Nilai T dihitung dengan 3,715 lebih besar dari nilai kritis 1,833 sehingga kita menolak hipotesis 0. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa rata-rata penghasilan sesudah training lebih tinggi. Berikutnya ada interval estimasi dependent. Interval keyakinan untuk perbedaan rata-rata sampel dependent. Itu ada rumusnya. Nah, ini ada tentukan besarnya estimasi interval perbedaan rata-rata gaji karyawan bagian sales sebelum dan sesudah training
dengan derajat keyakinan 95%, nilai T krisis dengan derajat keyakinan 95% dan DF sebesar 10-1 sama dengan 9 adalah 2,262. Masuk ke rumusnya. Training telah meningkatkan gaji karyawan dengan perbedaan antara 0,605 juta rupiah sampai dengan 0,148 juta rupiah. Selanjutnya ada uji proporsi dua populasi. Ini contoh soalnya. Perusahaan asuransi syariah sedang meneliti masalah penyebab kecelakaan mobil dengan para pemegang polis berdasarkan jenis kelamin. Dari 1.800 sampel pengemudi pria dan wanita, masing-masing menunjukkan selama 5 tahun telah terjadi kecelakaan sebanyak 350 dan 200. Pada 5%, apakah bisa disimpulkan bahwa proporsi kecelakaan pengemudi pria lebih besar dari proporsi kecelakaan dari pengemudi wanita? Ini memilih tingkat signifikan yaitu 5%, uji statistika Z, kemudian nilai Z kritisnya 5%, uji satu sisi sebesar 1,65, P1 nya sama dengan 0,35 dan P2 0,25. Jadi rumusnya PJ sama dengan X1 plus X2 per N1 plus N2, 350 plus 200 per 1800 sama dengan 3056. Z sama dengan 0,35 kurangi 0,25 per akar 0,3056 dalam kurung 1 min 0,3056 per 1000 plus 0,3056 dalam kurung 1 min 0,3056 per 800. Itu hasilnya 2,05. Jadi nilai Z itu 2,05 lebih besar dari Z kritis 1,65, sehingga kita menolak hipotesis 0. Kesimpulannya bahwa sampel cukup memberi bukti bahwa proporsi kecelakaan dari pengemudi pria lebih besar dari pengemudi wanita. Interval estimasi uji proporsi 2 sampel. Rumusnya P1 min P2 kurang lebih ZA per 2 akar P1 dalam kurung 1 per P1 per N1 plus P2 dalam kurung 1 min P2 per N2. P1 P2 itu proporsi sampel 1 atau 2. N1 N2 itu jumlah sampel 1 dan 2. Dengan derajat keyakinan 95%, tentukan besarnya estimasi interval perbedaan proporsi kecelakaan antara pengemudi dan pria dan wanita. Jadi dimasukkan ke rumusnya tadi 0,35 min 0,25 kurang lebih 1,96 per akar 0,35 itu nanti dikali 0,65 per 1000 plus 0,25 dikali 0,75 per 800. Hasilnya 0,1421 0,0576. Jadi proporsi kecelakaan pengemudi pria lebih besar dari pengemudi wanita dengan tingkat proporsi antara 0,1421 dan 0,0576. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.